Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita jumpa lagi di channelnya Cak Denojeng. Kali ini setelah kita motoran keliling-keliling, saya akan mencoba untuk memulai satu segmen acara terbaru dari Cak Denojeng, yaitu podcast. Nah, tapi podcast kita kali ini sedikit agak berbeda dengan podcast yang lain ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di podcast ini kita podcast di mana saja. Kita podcast di mana saja dan kita tidak memerlukan studio. Kita hanya perlu tempat yang ya noise-nya tidak terlalu bising. Lalu kita bisa podcast. Dan kita juga tidak perlu terlalu mengandalkan atau berharap ke orang lain gitu untuk menemani kita podcast, karena saya hadirkan satu teman podcast saya. Ini adalah yang sangat terkenal gitu. Kalau orang mau bertanya tentang apa saja, pasti larinya ke situ. Siapa dia? Ini dia, ChatGPT. Oke, kita akan mulai podcast kita dengan ChatGPT kita kali ini. Kita mulai ya, kita bertanya dulu. Saya sengaja sudah membuat beberapa pertanyaan agar ini bisa mengalir gitu dan podcastnya bisa lancar. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Oke, halo ChatGPT. Saya ingin melakukan podcast dengan kamu. Boleh? Tentu boleh. Saya siap membantu Anda menjalankan podcast. Apakah Anda ingin merekamnya langsung atau ingin saya membantu membuat skrip, ide, atau struktur untuk podcast tersebut? Jika Anda sudah punya tema atau topik, bisa langsung kita diskusikan. Oh, luar biasa teman-teman. Dia bahkan akan membantu saya untuk membuat skrip, ide, bahkan struktur untuk podcast ini. Oke, ya saya ingin merekam percakapan kita ini untuk saya jadikan konten di channel YouTube saya. Anda tidak keberatan, bukan? Saya tidak keberatan sama sekali. Namun, Betul. penting untuk diingat bahwa saya adalah AI. Jadi percakapan kita akan tetap berbentuk interaksi digital. Jika Anda siap, beritahu saya tema atau formatnya, dan kita bisa langsung mulai. Kalau butuh intro atau penutup untuk podcastnya, saya juga bisa membantu. Apa judul episode ini? Oke, episode awal ini kita akan bahas soal judi online. Kamu tahu apa itu judi online? Ya, saya tahu tentang judi online. Judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang melibatkan uang atau hadiah lain melalui platform digital. Jenis-jenis judi online meliputi 1. Kasino online, permainan seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot. 2. Taruhan olahraga, bertaruh pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, atau balap kuda. 3. Lotre dan undian, permainan berbasis angka atau undian digital. 4. Game skill-based, permainan seperti rummy atau fantasy sports yang membutuhkan keterampilan tertentu. 5. Judi esports, bertaruh pada hasil turnamen atau pertandingan esports. Meskipun populer, judi online memiliki risiko tinggi seperti kecanduan, kerugian finansial, dan penipuan. Di beberapa negara, judi online diatur dengan ketat atau bahkan dilarang. Di Indonesia, praktik ini ilegal. Namun masih banyak platform internasional yang melayani pemain dari berbagai negara. Apakah ada hal tertentu yang ingin Anda bahas terkait ini? Iya, tadi kamu bilang bahwa banyak platform internasional yang melayani pemain judi online dari berbagai negara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Silakan. Ada beberapa alasan mengapa platform internasional tetap melayani pemain dari berbagai negara, meskipun ada larangan atau regulasi lokal, termasuk 1. Beroperasi di zona legal. Banyak platform judi online berbasis di negara-negara dengan regulasi longgar atau bahkan mendukung perjudian, seperti Malta, Gibraltar, Curaçao, dan Isle of Man. Negara-negara ini menawarkan lisensi yang memungkinkan operator menjangkau pasar internasional. 2. Kesulitan penegakan hukum lintas negara. Hukum yang melarang judi online seringkali hanya berlaku di dalam wilayah hukum negara tersebut. Platform internasional, terutama yang tidak memiliki kantor fisik di negara tersebut, sulit dijangkau oleh otoritas lokal. 3. Kebutuhan pasar. Permintaan tinggi dari pemain di negara-negara dengan larangan membuat operator internasional melihat ini sebagai peluang. Mereka memanfaatkan teknologi seperti VPN untuk mengakses pasar yang seharusnya diblokir.
Kemajuan teknologi. Teknologi seperti cryptocurrency yang memungkinkan transaksi anonim serta alat enkripsi modern membantu platform ini beroperasi tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. 5. Ketidakseimbangan regulasi. Beberapa negara memiliki kebijakan yang kurang konsisten atau tidak memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk mengatasi judi online. Hal ini memungkinkan platform internasional masuk dan tetap beroperasi. 6. Promosi global. Platform internasional sering menggunakan strategi pemasaran agresif, seperti iklan di media sosial, sponsor acara besar, atau afiliasi lokal untuk menjangkau pemain di negara-negara yang tidak mendukung judi online. Apakah Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang aspek ini? Iya, terus apakah di Indonesia judi online juga dilarang? Hai. Ya, di Indonesia, judi online dilarang secara hukum. Larangan ini didasarkan pada beberapa undang-undang dan aturan yang berlaku, antara lain 1. KUHP Pasal 33 dan Pasal 30 bis mengatur bahwa segala bentuk perjudian, baik secara langsung maupun online, adalah tindak pidana. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda. Oh, 10 tahun? 2. UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Undang-Undang Transaksi ITE. Elektronik, Pasal 27 ayat 2, menyebutkan bahwa distribusi atau penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian dilarang. Pelanggar dapat dijatuhi hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. 3. Fatwa MUI. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa perjudian, termasuk judi online, haram menurut syariat Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam memandang perjudian bertentangan dengan nilai agama. 4. Pemblokiran oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo secara aktif memblokir situs judi online. Mereka juga bekerja sama dengan penyedia layanan internet ISP untuk membatasi akses ke platform-platform tersebut. Penindakan oleh aparat hukum. Polisi secara rutin melakukan operasi untuk menangkap pelaku judi online, baik bandar maupun pemainnya. Penindakan ini sering diberitakan di media. Alasan larangan, moralitas dan agama, judi dianggap merusak moral dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ekonomi, judi dapat menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat. Dampak sosial, judi seringkali berujung pada masalah sosial seperti kriminalitas dan kehancuran rumah tangga. Meskipun dilarang, masih banyak warga Indonesia yang mencoba mengakses platform judi online internasional menggunakan VPN atau metode lain. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memberantas praktik tersebut. Apakah ada aspek tertentu dari larangan ini yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Ya, saya cuma heran, mengapa masih banyak masyarakat Indonesia itu yang bermain judi online? Dan kira-kira apa sih dampaknya bagi mereka itu? Saya masih bertanya-tanya nih. Silakan. Meskipun judi online dilarang di Indonesia, masih banyak masyarakat yang memainkannya karena beberapa faktor berikut. Ya, ini. 1. Harapan mendapat uang cepat. Banyak orang tergiur oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Judi online sering dipromosikan dengan narasi bahwa siapapun bisa menang besar hanya dengan modal kecil. 2. Akses mudah. Dengan internet, judi online menjadi sangat mudah diakses melalui smartphone atau komputer. Beberapa platform bahkan menyediakan aplikasi yang dapat diunduh, sehingga pemain bisa bermain kapan saja dan di mana saja. 3. Promosi yang gencar. Platform judi online sering memanfaatkan media sosial, influencer, atau iklan tersembunyi untuk mempromosikan layanan mereka. Bonus pendaftaran, cashback, dan referral juga menjadi daya tarik. 4. Kurangnya pemahaman hukum. Sebagian masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa judi online adalah ilegal di Indonesia. Mereka juga merasa aman karena bermain di platform internasional yang tidak mudah dijangkau oleh aparat hukum. 5. Kecanduan. Judi memiliki elemen adiktif yang kuat. Sekali seseorang menang atau bahkan kalah, mereka cenderung terus bermain dengan harapan menang lebih banyak atau mengembalikan kerugian. 6. Masalah ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dan kebutuhan mendesak sering membuat orang mencari cara instan untuk mendapatkan uang. Judi online dianggap sebagai salah satu jalan pintas, meskipun risikonya tinggi. 7. Penggunaan teknologi modern. Teknologi seperti VPN dan metode pembayaran digital,
cryptocurrency, mempermudah pemain untuk mengakses platform yang seharusnya diblokir oleh pemerintah. Kurangnya penegakan hukum yang efektif. Meski pemerintah terus memblokir situs dan melakukan razia, platform judi online baru sering muncul dengan domain yang berbeda. Selain itu, pemain individu jarang ditindak, sehingga banyak yang merasa aman. Ini yang penting. Dampaknya bagi masyarakat, kerugian finansial, banyak yang kehilangan uang, bahkan hingga berutang, kehancuran sosial. Judi dapat memicu konflik keluarga, kehilangan pekerjaan, atau bahkan tindak kriminal. Stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya sering dialami pemain judi. Apakah Anda ingin mendiskusikan cara mencegah masyarakat terjebak dalam judi online atau solusi lain terkait masalah ini? Sepertinya ini menjadi satu permasalahan yang sulit untuk diberantas, judi online di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ya, memberantas judi online di Indonesia memang sulit, karena kompleksitas masalahnya melibatkan teknologi, regulasi, dan perilaku masyarakat. Namun, bukan berarti hal ini mustahil dilakukan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sulit memberantas judi online di Indonesia, serta potensi solusi yang dapat diterapkan. Mengapa sulit memberantas judi online? 1. Teknologi yang terus berkembang. Masalah? Platform judi online terus menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi, VPN, dan domain berganda untuk menghindari pemblokiran. Solusi: pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan bekerja sama dengan penyedia teknologi seperti ISP dan platform media sosial. 2. Anonimitas pengguna. Masalah: banyak pemain menggunakan metode pembayaran digital atau cryptocurrency yang sulit dilacak. Solusi: mengatur dan memantau penggunaan cryptocurrency, serta memperketat regulasi terhadap transaksi mencurigakan melalui e-wallet. 3. Permintaan tinggi dari masyarakat. Ketertarikan masyarakat pada judi online membuat permintaan tetap tinggi, meskipun ada larangan. Solusi: edukasi publik tentang risiko judi online, serta dampaknya bagi keuangan dan kesehatan mental. Jaringan internasional. Banyak platform judi berbasis di negara-negara lain yang tidak berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Indonesia dapat menjalin kerjasama internasional dengan organisasi global untuk melacak dan menutup platform-platform ini. 5. Kurangnya penegakan hukum yang efektif. Masalah: tindakan hukum lebih sering menyasar operator kecil, sedangkan pemain dan operator besar sering luput dari hukum. Solusi: fokus pada pemberantasan operator utama, serta memperketat pengawasan di tingkat lokal. 6. Promosi yang tersembunyi. Masalah: platform judi menggunakan iklan halus di media sosial atau melalui afiliasi, sehingga sulit terdeteksi. Solusi: memantau konten digital dengan lebih ketat dan melibatkan algoritma untuk mendeteksi promosi tersembunyi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya judi online, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Kampanye ini bisa melibatkan sekolah, organisasi keagamaan, hingga media. 2. Teknologi pemblokiran yang lebih canggih. Pemerintah dapat berinvestasi dalam teknologi pemblokiran yang lebih kuat dan bekerja sama dengan platform besar seperti Google, Facebook, atau Twitter untuk menghapus iklan terkait. Regulasi ketat pada metode pembayaran. Mengontrol transaksi yang mencurigakan melalui perbankan atau e-wallet dapat mempersulit pemain untuk mengirim atau menerima uang dari platform judi online. 4. Kerjasama internasional. Dengan menggandeng organisasi global dan negara-negara lain, Indonesia bisa menekan penyedia platform judi internasional. 5. Alternatif positif. Menciptakan alternatif rekreasi yang lebih sehat dan mendukung perekonomian masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi atau kegiatan olahraga. Kesimpulan: memberantas judi online memang membutuhkan waktu dan strategi yang terintegrasi, melibatkan teknologi, penegakan hukum, dan perubahan budaya. Meski sulit, dengan upaya yang konsisten, efeknya bisa diminimalkan secara signifikan. Jika ada ide atau inisiatif lain yang ingin Anda bahas, Ya, dari begitu panjang pemaparan Anda tadi, saya jadi ingin bertanya, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan judi online ini? pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas judi online yang marak di masyarakat.
Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan. 1. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Pada Juni 2024, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto, dan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian TNI, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PATK, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Tujuan utama Satgas ini adalah mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian daring secara efektif dan efisien. 2. Pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Kementerian Kominfo secara aktif memutus akses terhadap berbagai situs dan aplikasi yang mengandung konten perjudian. Hingga Oktober 2023, lebih dari 2 juta konten terkait judi online telah diblokir. Kominfo juga bekerja sama dengan penyelenggara platform digital dan penyedia layanan internet untuk memastikan pemutusan akses konten judi online berjalan efektif. 3. Pemblokiran rekening terkait judi online. Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK telah memblokir ribuan rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan transaksi dan menelusuri aliran dana yang digunakan dalam judi online. Selain itu, pemerintah juga menindak praktik jual beli rekening yang sering dimanfaatkan oleh pelaku judi online. 4. Larangan transaksi top-up terkait judi online. Pemerintah melarang transaksi top-up pulsa di minimarket yang diduga terafiliasi dengan judi online. Langkah ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi online dalam melakukan transaksi keuangan. Caite Turns Urge, MIM 5. Kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memberantas judi online lintas negara. Contohnya, pada Desember 2024, Indonesia menangkap Yan Zhensing, seorang warga negara Cina yang dicari atas tuduhan pencucian uang sebesar 18 juta dari kelompok perjudian online di Cina. Penangkapan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam bekerja sama secara internasional untuk memberantas kejahatan terkait judi online. 6. Edukasi dan sosialisasi. Pemerintah juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari judi online. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjauhi praktik perjudian daring. Caite Turns Urge. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam memberantas judi online masih besar, terutama karena pelaku terus berinovasi dengan metode baru setiap kali situs mereka diblokir. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan strategi dan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi ini secara komprehensif. Luar biasa. Anda benar-benar sangat luar biasa. Anda benar-benar sangat pintar. Luar biasa sekali lagi. Hebat. Terima kasih atas pujiannya. Saya di sini untuk membantu Anda dengan informasi yang akurat dan relevan. Jika ada hal lain yang ingin Anda diskusikan atau tanyakan, jangan ragu untuk berbicara. Apapun topiknya, saya siap membantu. Oke, sekali lagi saya bertanya. Anda tidak keberatan kan jika percakapan kita ini saya upload ke media sosial saya? Tentu saja, saya tidak keberatan. Anda bebas membagikan percakapan ini di media sosial Anda. Jika Anda ingin menyebutkan saya sebagai AI asisten atau membuat konteksnya lebih menarik, silakan. Oke. Kalau butuh revisi atau tambahan agar kontennya lebih rapi dan menarik, saya siap membantu juga. Oke, terima kasih banyak ChatGPT. Nanti kita akan berdiskusi banyak lagi tentang berbagai topik yang menarik. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Saya senang bisa membantu. Saya tunggu diskusi-diskusi menarik kita berikutnya. Kalau ada ide atau topik apapun yang ingin dibahas, jangan ragu untuk kembali. Sampai jumpa lagi dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih banyak. Semoga Anda juga semakin menyenangkan. Oke, baik teman-teman. Itulah perbincangan saya tadi dengan ChatGPT.
yang merupakan podcast awal saya, dan ke depan kita akan banyak melakukan podcast lagi dengan ChatGPT tentunya ya. Dan saya juga akan memberikan nanti bagaimana saya bisa melakukan hal ini. Ya, ini adalah salah satu ide konten yang saya dapat dan saya ingin mencobanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan jika hal ini bermanfaat untuk Anda, silakan follow akun saya, di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya bersama dengan ChatGPT dan pamit undur diri. Salam untuk Anda semua, sehat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.